Oke, langsung aja kita bahas dilema paling brutal saat ini. Mending serok bawah saham bank kebanggaan kita, BCA, yang lagi berdarah-darah, atau malah all-in ngejar pump Bitcoin pasca halving? Mari kita bedah habis-habisan di analisis kali ini. Jujur aja ini dilema terbesar buat kalian para investor muda sekarang kan? Di tengah kondisi makroekonomi yang rasanya udah kayak kiamat ekuitas, kalian pilih mana nih? Nekat nangkep pisau jatuh di bursa saham atau ngejar paus kripto yang lagi ngacir ke laut lepas? Bagian pertama, misteri runtuhnya BBCA. Bayangin, Rp5.950. Di akhir April 2026, harga BBCA beneran hancur ke level ini. Padahal ya, kalau kita cek laba kuartal pertamanya itu naik 4% loh. Dan NPL atau rasio kredit macetnya super rendah di angka 1,8%. Fundamentalnya solid banget, tapi harganya malah digebuk abis-abisan sama pasar. Terus pertanyaannya, kenapa bisa begini? Nah, yang bikin makin geleng-geleng kepala, rasio price to book value-nya sekarang dapat diskon gila-gilaan sampai ke 2,6 kali. Padahal kita tahu persis, selama 1 dekade terakhir, BBCA ini selalu dihargai premium di atas 4 kali. Secara statistik, ini tuh beneran anomali undervaluation yang luar biasa parah. Lanjut ke bagian kedua, eksodus modal asing dan fundamental yang retat. Oke, ini dia biang kerok utamanya. Selisih imbal hasil SBN 10 tahun kita dengan US Treasury 10 tahun itu lagi luar biasa sempit, bener-bener di bawah 300 basis poin. Belum kelar sampai di situ, lembaga rating global Moody's tiba-tiba ngasih outlook negatif buat Indonesia. Jelas aja modal asing institusional langsung panik, takut sangkut, dan mereka milih buang aset rupiah buat kabur ke instrumen safe haven dolar Amerika. Bener-bener eksodus gede-gedean. Gara-gara kepanikan ini, pandangan institusi riset langsung pecah jadi dua kubu yang ekstrim. Di satu kubu, JP Morgan ketakutan setengah mati karena net interest margin BBCA terkompresi 31 basis poin, sampai mereka tega mangkas target harganya ke 6.000 aja. Tapi di kubu seberang, KB Valburi tetap santai dan optimis pakai valuasi jangka panjang Gordon Growth Model, dan berani pasang target di 9.760. Wah, ini sih perang opini kelas kakap ya. Masuk ke bagian ketiga. Jangan tangkap pisau jatuh. Coba perhatiin, indikator RSI sekarang udah menyentuh angka 20,084. Ini artinya status ekstrim oversold atau jenuh jual banget. Tapi dengerin baik-baik ya, di tengah fase kapitulasi massal kayak gini, oversold itu bukan jaminan harga bakal langsung mantul besok pagi. Gak gitu konsepnya, harga justru bisa jalan di tempat dalam waktu yang lumayan lama. Terus kalau kita lihat dari kacamata teknikal, pergerakan harganya lagi ngebentuk satu pola mematikan yang namanya descending triangle. Intinya, para seller lagi pegang kendali penuh, ngebanting harga sampai nembus semua garis moving average. Apalagi kalau pakai teori siklus Elliott Wave, kita ini lagi ada di gelombang C, alias fase penurunan akhir, yang bisa aja nyeret harga jatuh ke area psikologis 6.000 atau bahkan amblas sampai 5.750. Ngeri banget kan? Makanya, instruksi paling logis buat kalian para swing trader sekarang adalah tahan cash kalian. Duduk manis dan tunggu secara disiplin sampai muncul pola struktur pembalikan yang valid, kayak double bottom, atau seenggaknya tunggu sampai harga sukses breakout ke atas MA20 diiringi ledakan volume yang masif. Jangan pernah sok jadi pahlawan kepagian, nangkep pisau jatuh. Percayalah, modal kalian bisa ludes seketika. Oke, sekarang kita putar haluan ke bagian keempat. Target gila Bitcoin menuju tahun 2029. Dan ini bukan sekedar omong kosong ya, Standard Chartered, bank institusional raksasa itu, udah memetakan timeline hiperagresif buat Bitcoin pasca halving. Dorongannya jelas, ada miliaran dolar dari ETF yang ngalir tanpa henti, ditambah supply shock algoritmik yang absolut. Target mereka, $300.000 di tahun 2026, naik ke $400.000 di 2027, dan puncaknya bakal nembus $500 juta per koin di siklus 2028 sampai 2029. Gila bener. Pertanyaannya sekarang, kapan timing paling pas buat masuk? Nih, rahasianya ada di Sharpe Ratio atau rasio risiko berbanding cuan. Kalau rasionya hancur lebur sampai -10, data historis justru ngebuktiin kalau itu adalah lonceng kematian buat bear market. Dan tebak apa? Itu jadi peluang beli generasi yang paling mantap buat nyetak cuan alfa yang asimetris. Harus diakui, drawdown alias penurunan nilai Bitcoin itu emang brutal abis, bisa menyentuh 50-80%. Tapi dengerin ini, strategi menabung rutin atau dollar cost averaging disingkat DCA, secara statistik bener-bener ngancurin strategi beli putus atau lump sum, apalagi pas asetnya lagi anjlok 20-70%. DCA ini ibarat tameng yang bakal memitigasi resiko timing kalian dengan sangat luar biasa presisi.
Dan tibalah kita di bagian kelima, kesimpulan utamanya, strategi barbel, kombinasi BCA dan Bitcoin. Menurut teori portofolio modern, BBCA dan Bitcoin itu sebenarnya bukan musuh guys, tapi justru duo yang saling melengkapi. BBCA bakal jadi jangkar pelindung kekayaan atau wealth preservation kalian, ngasih dividen 5,8% dengan volatilitas yang sangat terukur. Di sisi lain, Bitcoin adalah mesin pencetak kekayaan murni yang bertugas ngejar capital gain eksponensial, biarpun volatilitasnya super ganas. Keduanya punya peran vital. Jadi, Sobat Investor, buat merangkum semuanya, ini dia 3 langkah eksekusi pastinya. Nomor 1, buat swing traders, mending peluk cash kalian erat-erat dulu. Nomor 2, buat value investors, kalian udah bisa mulai cicil dan serok bawah BBCA pelan-pelan di kisaran 5.800 sampai 6.000 rupiah. Dan nomor 3, buat para crypto investors, pastikan kalian alokasiin 10-30% dari dana risiko kalian buat disiplin DCA Bitcoin. Gimana? Terstruktur dan masuk akal banget kan? Dan yang bikin makin yakin, strategi barbel ini tuh sepenuhnya divalidasi oleh sains loh. Model dari Komite Investasi VanEck membuktikan kalau kita nyuntikin 1-20% porsi Bitcoin ke dalam portofolio saham tradisional, itu secara konsisten bakal naikin total margin cuan kalian. Dan asyiknya, itu semua terjadi tanpa perlu ngerusak fondasi keamanan portofolio sama sekali. Win-win solution banget kan? Nah, setelah kita bedah habis-habisan semua datanya, saya jadi penasaran nih. Di tengah kondisi kiamat ekuitas sekarang, kalian jatuhnya ada di tim mana? Tim nyari diskonan buat serok bawah BBCA, atau malah masuk tim gaspol DCA Bitcoin kebanggaan anak kripto? Ayo, drop strategi andalan kalian di kolom komentar, dan mari kita adu argumen seru di sana. Jangan lupa terapin ilmunya, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.